Geografi dalam ilmu sejarah. Yang pertama yaitu definisi geografi. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafien, yang mana geo artinya bumi, grafien artinya menggambarkan, yang mana mendeskripsikan atau mencitrakan secara harfiah. Geografi itu berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Jadi geografi itu berasal dari Yunani, asal kata geo berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan atau tulisan. Nah, jadi menurut pengertian yang dikemukakan oleh Eratosthenes, yang mana geografika ini berarti tulisan tentang bumi. Nah, jadi seorang ilmuwan Yunani ini memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geographia. Dalam buku yang terdiri dari atas 3 jilid, itu yang mana menulis tentang gambaran permukaan bumi dan sejarah dan konsep utama geografi. Eratosthenes berpendapat bahwa bumi itu bulat. Ia telah dapat melakukan perhitungan keliling bumi hanya berselisihan kurang dari 1%. Jadi keliling bumi sebenarnya itu adalah 24.870 mil, sedangkan hasil perhitungan Eratosthenes adalah 24.650 mil. Jadi sesuai perakiraannya pada saat itu. Jadi beberapa istilah geografi yang dikemukakan oleh para pakar maupun para geograf dalam lingkup disiplin ilmu yang dimiliki, misalnya nih menurut Harasotarna. Jadi pengertian geografi adalah disiplin ilmu yang berusaha menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat ke tempat lainnya di bumi sebagaimana tempat kehidupan manusia. Jadi menurut Harstorner ini, definisi geografi adalah sebuah ilmu yang menampilkan realitas, diferensiasi muka bumi seperti apa adanya dan tidak hanya dalam arti perbedaan dalam hal tertentu, tetapi juga dalam arti kombinasi keseluruhan fenomena di setiap tempat yang berbeda dari keadaannya di tempat lain. Jadi definisi lain dari Felding menyebutkan juga bahwa geografi itu adalah studi dari berbagai lokasi dan pengaturan fenomena pada permukaan bumi, dan yang mana berbagai proses yang berkembang dari macam-macam penyebaran itu. Yang B, sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Jadi perkembangan ilmu geografi itu diawali oleh bangsa Yunani yang secara aktif meneliti juga mendokumentasikan informasi dan data kegeografian sebagai sebuah ilmu dan filosofi pemikiran. Utamanya itu pada awal perkembangan geografi atau termasuknya tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik adalah Anaximandros, seorang Yunani yang pada tahun 550 sebelum Masehi membuat peta bumi, yang mana ia itu beranggapan bahwa bumi itu berbentuk silinder. Perbandingan panjang silinder dan garis tengahnya adalah 3:1 bagian bumi. Yang dihuni manusia menurutnya itu adalah sebuah pulau berbentuk bulat yang muncul dari laut. Karena pendapatnya itu tersebut, maka peta bumi yang dibuatnya mirip sebuah jamu. C. Definisi pemahaman sejarah. Memang banyak definisi dan pengertian mengenai arti daripada sejarah. Tapi di mana dalam bahasa Inggris disebut historis, yaitu sejarah, walaupun kata tersebut berasal dari kata benda Yunani, historia, yang berarti ilmu. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengartikan historia itu sebagai suatu pertelaan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan kronologis, yang mana merupakan faktor atau tidak dapat penelahan penggunaan itu, meskipun jarang, masih tetap hidup di dalam bahasa Inggris dengan sebutan natural. Historis. DA yaitu tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Sejarah itu merupakan sebuah ilmu di mana pijakan keilmiahan sebuah ilmu tentunya harus dibarengi dengan kinerja daripada ilmu
tersebut. Ada banyak teori nih mengenai tugas ilmu sejarah, tetapi hanya satu definisi tugas ilmu sejarah yang dikutipkan Daljoini pada 1982 dari Masehi, yang mana bahwa ilmu sejarah itu bertugas membuka kegelapan masa lampau umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua sampai hari ini. Yang ilmu bantu sejarah. Sejarawan atau penulis sejarah itu memerlukan sejumlah ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan fokus-fokusnya penelitiannya, yang mana mencakup sejak dari sejarah yang paling akhir purba sampai ke yang paling mutakhir. Jadi instruction dari Lais dan Sengnobos sejak tahap 1 penelitian telah mewajibkan sejarawan untuk mengetahui dan menggunakan ilmu-ilmu bantu. Nah, ini ada ilmu-ilmu bantu bagi sejarawan tersebut. Di antaranya itu ada paleontologi, paleontropologi, arkeologi, paleografi, epigrafi, dan ikonografi, dan lain-lainnya.